Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mizan yang pada malam hari ini senantiasa kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam yang cerah, secerah hati kita, seikhlas kita datang ke tempat ini. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita di rumah Allah dijadikan amalan untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pejuang Islam sejati, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami dari pengurus DKM Masjid Al-Mizan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah berkumpulnya kita di malam hari ini tidak lain adalah untuk mengenang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal beliau dilahirkan ke dunia dan membawa risalah Islam. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh yang terhormat yaitu Ustadz Anwar Abdurrahman. Kami dari DKM mengucapkan terima kasih atas luang waktu dari beliau. Insya Allah paparan yang nanti akan disampaikan oleh beliau semoga kita bisa menyimaknya dengan baik. Sebelum ke agenda yang kita tunggu-tunggu, nanti ada beberapa acara yang bisa dilewati. Yang pertama nanti ada pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh yang terhormat Ustadz Ahmad Haji Sofawi, dan nanti ada sambutan dari Ketua DKM yang pada malam hari ini beliau berhalangan hadir karena bentrok dengan sip kerja, menitipkan pesan kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat beliau. Nanti untuk sambutan DKM diwakili oleh Bapak Abdurrahman, dan berikutnya nanti acara pokok yaitu untuk tausiah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mizan, mari kita sama-sama buka kajian ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di luar suruh ke dalam. Himbauan untuk jamaah yang masih di luar, dimohon untuk sama-sama bergabung di ruangan ini kecuali yang ada ujur syar'i, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, untuk Ustadz Ardi Ahmad Capawi dipersilakan untuk membacakan kitab suci Al-Quran. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, pembacaan kitab suci Al-Quran sudah dibacakan dan sudah didengarkan oleh kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kitab suci yang telah kita perdengarkan, terlebih yang membacakan. Baik, tiba saatnya kepada Bapak Abdurrahman yang mewakili Ketua DKM untuk memberikan sambutan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena berduduk di kursi ya, sementara bapak ibu di bawah. Dimaafkan ya. Dimaafkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mizan dalam rangka memperingati hari kelahiran sosok nan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bentuk rasa cinta kita ya kepada beliau, dan kalau ini sebuah proses maka cinta itu mestinya akan terus naik levelnya. Ya, hari ini kita bentuk cintanya memperingati hari kelahiran beliau, nanti kita naikkan levelnya. Jadi kita ikuti seluruh apa yang diperintahkan oleh beliau. Jadi ketika Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, maka itu kita lakukan. Kemudian ketika Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk menjauhi seluruh yang dilarang oleh syariat Islam, maka itu kita lakukan. Pun begitu ketika Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mengejar kebaikan, maka itu kita lakukan. Pendek kata, seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu harus kita lakukan tanpa syarat. Maksudnya seperti itu ya. Nah, kita awali malam ini dengan memperingati hari kelahiran beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, hari ini saya mendapatkan tugas mewakili Ketua DKM untuk menyampaikan kata sambutan. Yang pertama, dari pengurus DKM mengucapkan terima kasih, jazakallah khair atas bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mensukseskan acara pada malam ini. Kemudian yang kedua, terima kasih
juga disampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu proses renovasi masjid. Kita bisa lihat saat ini kita sedang berbenah untuk merenovasi masjid kita, menambah area teras, dan seperti halnya kita membangun sesuatu, ini sudah dibuatkan anggarannya. Anggarannya itu kalau saya lihat itu hampir 250 juta rupiah. Sementara tadi saya bisik-bisik dengan bendahara, kita mulai dari angka 63 juta. Kemudian ada cash flow yang uang itu terus bergerak, bertambah sampai tadi saya lihat 80 juta lebih. Ini artinya masih jauh dari jumlah anggaran yang kita butuhkan. Karena itu pengurus DKM mengajak kepada hadirin sekalian, yang pertama untuk membantu dari sisi tenaga, pikiran. Nah itu wujudnya mungkin dalam bentuk kerja bakti yang biasanya nanti akan diinformasikan oleh kami. Kemudian yang kedua, mengajak kepada hadirin sekalian untuk membantu dari sisi keuangan. Dipersilakan berapapun itu akan kami terima. Dan yang ketiga, mengajak kepada hadirin sekalian untuk mengajak lagi kepada keluarganya, saudaranya, gitu ya, temannya, rekan kerjanya, untuk apa? Untuk membantu agar renovasi masjid kita ini dapat selesai sesuai dengan rencana. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadisnya, "Mambana masjidan lillah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Barang siapa yang membangunkan masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan hal yang semisal di surga nanti. Nah ini kita masih tergerak dengan hadis ini. Dan membangun masjid di sini bukan berarti membangun dari awal sampai akhir. Jadi kita cukup nyumbang 1 sak semen misalnya, itu sudah termasuk membangun masjid. Artinya kemampuan kita ada di mana nih, gitu kan? Itu yang kita maksimalkan. Jadi saya lagi, kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk mari kita sama-sama bahu-membahu menyelesaikan proyek renovasi masjid ini sampai dengan selesai. Saya kira itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari pengurus DKM, dan kami akhiri billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman yang mewakili Ketua DKM yang telah memberikan sambutannya. Saya tidak akan mengulang isi dari uraian beliau, tapi insya Allah tadi sudah sama-sama mendengarkan. Baik, tiba saatnya kepada acara puncak, yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan yang terhormat Ustadz Anwar Abdurrahman. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda fi kulli hin, wa nashkuruhu ala ma afada minan ni'ami la tuhsa wa la
Insyaallah kalau saya mah sudah tidak asing, sering ketemu dengan bapak-bapak. Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi, walaupun bulan kemarin tidak bisa hadir karena ada halangan. Alhamdulillah ternyata di malam hari ini ditemukan oleh Allah, walaupun sebetulnya mendadak ini Pak Rahman. Di pesantren tadi lagi ada acara juga, acara tasmi Al-Quran 30 juz. Kebetulan pesantren besok akan libur, jadi tadi agak terlambat sebentar, mohon maaf. Tapi insya Allah tidak mengurangi kehusuan keseriusan kita di malam hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini Allah ulang kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, kenal tidak, dulu di Arab ada orang yang namanya Abdul Uzza. Kenal Bu? Kenal tidak Bu? Tidak kenal ya, belum kenalan. Bapak kenal enggak? Ada di Arab itu namanya Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza itu? Kalau saya sampaikan nama populernya pasti ibu bapak kenal. Abdul Uzza itu adalah Abu Lahab. Oh, Abu Lahab. Kenal ya Pak sekarang? Kenal Bu? Abu Lahab diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Abu Lahab ini adalah sosok yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Percaya tidak? Percaya. Gak percaya nanti ikut sama Abu Lahab di neraka. Karena Allah menyatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi Abu Lahab ini, ibu bapak rahimakumullah, diceritakan oleh Abbas. Abbas ini adalah saudaranya Abu Lahab. Abbas ini bertemu dengan Abu Lahab di dalam mimpi. Maka di dalam mimpi itu bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaan kamu di neraka? Apakah panas atau tidak? Kamu tersiksa atau tidak?" Maka kata Abu Lahab, "Jangan ditanya. Di neraka ini kalau telapak kaki saya menginjak bara api neraka, maka yang mendidih adalah otaknya." Tapi kata Abu Lahab, "Wa khuffifa fi yaumil Islam." Tapi adab itu diringankan, wa khuffifa fi yaumil Islam, diringankan di hari Senin. Jadi Abu Lahab yang berada di neraka diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil Isnin, di hari Senin. Kenapa sampai diringankan? Karena ternyata Abu Lahab dulu punya budak yang namanya Suwaibah. Maka Suwaibah ini oleh Abu Lahab, "Wahai Suwaibah, kamu sekarang jaga, tunggu saudaraku Aminah yang sedang mengandung. Sebentar lagi mau melahirkan. Nanti Suwaibah, kalau Aminah sudah melahirkan, beri kabar kepadaku." Suwaibah ini seorang budak. Seorang budak itu ya bukan orang merdeka seperti kita. Kalau seorang budak mah bisa diperjualbelikan, ya, bagaikan barang, karena tidak merdeka.
Kemudian pas lahir Siti Aminah, maka Suwaibah langsung datang kepada Abu Lahab. Wahai Tuan, Aminah sudah melahirkan. Kata Abu Lahab, bayinya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka Abu Lahab bahagia karena punya keponakan laki-laki. Karena di Arab waktu itu kalau punya anak laki-laki itu satu kebanggaan. Kalau punya anak perempuan, orang Arab di masa jahiliyah itu malu. Sehingga kalau punya perempuan, kita tahu dalam sejarah dibunuh itu anak perempuan. Jadi bangga itu Abu Lahab, saking bahagianya akhirnya mengatakan, mulai saat ini wahai Suwaibah, kamu saya merdekakan. Maka dari sanalah Allah memberikan pahala, memberikan keringanan kepada Abu Lahab berupa setiap hari Senin diringankan siksanya. Jadi Abu Lahab ini orang yang ganteng, cakep, maka dinamakan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu saking gantengnya, maka mukanya itu bersinar bagaikan api yang menyala-nyala. Bikin orang, kata orang Sunda mah serap. Apa tuh ya bahasa sekarang? Ya bikin orang serap gitu tuh. Ya. Jadi kalau ada orang itu serap. Makanya kalau ada orang ganteng tapi dia tidak mau sholat, maka kita panggil siapa? Halo ganteng. Halo ganteng, siapa? Abu Lahab. Tapi Abu Lahab di tiap hari Senin diringankan siksanya. Maka kata Imam Al-Hafidh Samsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi menyatakan di dalam sebuah syairnya, idza kana kafiran jaa dhammu wa tabbat yadahu bil jahimi mukhlida ata annahu fi yaumil itsnaini abada yukhaffafu anhul adabu lisururi bi ahmada. Bagaimana kalau orang kafir saja yang sudah dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa dia termasuk orang yang celaka, yang ada di neraka jahim, pada hari Senin dia senantiasa diringankan siksanya karena berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama zannu lil abdi kana qala umruhu bi ahmada masruran wa mata wahida. Maka bagaimana seorang hamba yang dia panjang umurnya, kemudian selama masa hidupnya itu dia senantiasa berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi dan mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Bagaimana? Ini artinya maka orang yang merasa bahagia dengan kelahiran baginda Nabi, insya Allah akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahagia tidak apa dengan lahirnya baginda Nabi. Nah ini salah satu buktinya. Salah satu buktinya kita hadir di majelis ini karena kita bahagia ingin mengetahui bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu. Maka kata para ulama itu, kalau kita ada di bulan Maulid, setelah selesai bulan Maulid kemudian kita tidak bermimpi
bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka ada yang salah yang kita lakukan di bulan Maulid. Karena bulan Maulid ini bulan momentumnya untuk mengenal baginda Nabi. Kita melihat di perayaan Maulid dibacakan Al-Barjanji. Al-Barjanji itu ini adalah kitab sejarah yang ditulis dalam bentuk syair, dalam bentuk nazoman, ya. Kalau kita amati wa rahimakumullah, Al-Barjanji ini kita pelajari dari awal sampai akhir, itu adalah cerita baginda Nabi mulai dari lahir sampai wafat. Ada kitab yang tipis namanya Al-Urjujah Al-Mi'iyah. Itu juga sama, cerita baginda Nabi Muhammad SAW mulai dari lahir sampai wafat. Ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan bagaimana sosok baginda Nabi, bagaimana bentuk wajah Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana mata Nabi, bagaimana jalan Nabi, bagaimana langkah kaki Nabi. Itu diceritakan, dan kitab-kitab itu suka dikaji di bulan Maulid. Maka kalau para habaib itu disebut maulidnya itu Maulid Arba'in, 40 hari. 40 hari 40 malam mengadakan peringatan Maulid. Untuk apa? Membaca sejarah baginda Nabi. Kan ceritanya kita ini mau cinta kepada baginda Nabi, tapi kalau kita tidak kenal kepada Nabi, bagaimana kita mau cinta? Kita itu ingin bermimpi bertemu dengan baginda Nabi, tapi kalau kita nggak tahu sosok Nabi itu seperti apa, benar nggak tuh mimpinya? Wajah Nabi itu seperti apa? Tinggi badannya Nabi itu seperti apa? Kita tidak tahu. Jangan-jangan kalau kita mengaku mimpi ketemu baginda Nabi, jangan-jangan itu mah datangnya dari syaitan. Maka penting di bulan Maulid ini kita mempelajari bagaimana sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau diceritakan sekarang waktunya gak akan cukup. Tadi katanya Ustaz Anwar setengah jam aja katanya. Ya. Jadi kita itu di pesantren mengkhatamkan berjanji itu dari awal sampai akhir itu ya sekitar 1 minggu. Itu ngajinya dari pagi sampai malam ngajinya. Mengkhatamkan kitab Al-Urjujah Al-Mi'iyah, ada 40 bait, 100 bait syair. Itu juga sama dari pagi sampai malam selama 4 hari 4 malam ya. Jadi memang inilah momentum. Makanya di bulan Maulid ini kita bagaikan bertamu ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana sikap baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana keseharian baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita sudah tahu, insya Allah akan muncul rasa cinta kita. Ada seorang perempuan dulu, ini adalah istrinya Anas. Anas itu bapaknya istrinya Malik, istrinya Malik, mohon maaf. Malik ini anaknya adalah Anas bin Malik yang kita kenal di dalam hadis. Kalau kita membaca hadis, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, istrinya itu namanya Humaisa. Jadi Humaisa ini saking cintanya kepada Nabi ya, atau di dalam riwayat lain
Humaisa ini Ummu Aiman. Jadi saking cintanya kepada Nabi, ini Anas kecil itu mulai ditanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Anas itu usia 10 tahunan, maka beliau serahkan kepada baginda Nabi. Beliau hadiahkan kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, aku hadiahkan Anas. Silahkan Anas ini jadikan pembantumu. Dulu ada seorang ibu yang menghadiahkan anaknya untuk menjadi pembantu. Kayaknya kalau sekarang viral itu. Amin. Wah, ini pelecehan. Anak dijadikan pembantu. Tapi ini bukan sembarang pembantu, pembantunya Rasulullah sejak umur 10 tahun. Makanya kalau kita mengetahui Bapak rahimakumullah, hadis-hadis tentang wudu, hadis-hadis tentang tayamum, hadis tentang tidurnya baginda Nabi itu diriwayatkan diantaranya oleh Anas bin Malik. Karena memang Anas bin Malik sejak 10 tahun hidup bersama Nabi. Temannya Anas bin Malik itu adalah Abdullah bin Umar. Temannya lagi adalah Ibnu Abbas, itu anak kecil. Maka saking cintanya kepada baginda Nabi sampai menghadiahkan anaknya untuk dijadikan pembantu. Jadi kalau pagi sampai sore Anas itu ada di rumah baginda Nabi. Setelah itu pulang ke rumahnya. Terus aja seharian begitu. Ya. Disuruh sama Nabi, suruh ini, suruh itu, namanya juga pembantu. Anas, tolong ini, Anas, tolong itu. Tapi namanya juga anak 10 tahun, kadang ketika disuruh ada tidak maunya. Namanya juga anak-anak. Anas juga dulu begitu. Nah, Humaisa ini luar biasa. Saking cintanya kepada baginda Nabi, maka ketika suaminya Anas meninggal, ya, suaminya itu Malik namanya tadi. Suaminya Malik itu meninggal, ada seorang kaya raya yang ingin meminangnya, namanya Tolha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat luar biasa. Ketika itu masih dalam keadaan kafir. Tolha itu ingin meminang ibunya Anas bin Malik ini. Dia adalah orang yang kaya raya. Datanglah kepada ibunya Anas bin Malik, tapi ternyata pinangannya ditolak. Akhirnya ditanya, apakah mahar saya kurang? Mau ditambah lagi maharnya? Begitu. Kan kalau sekarang itu kadang orang tua masang mahar tinggi-tinggi. Boleh nikahin anak saya, harus punya uang 5M gitu tuh, lagi viral tuh. Ya 5 miliar gitu. Jadi anaknya jadi kayak dijual beli. Maka kata ibunya Anas bin Malik itu, saya itu tidak pantas untuk menolak. Engkau kaya raya, engkau orang terpandang di Arab ini. Tapi aku tidak mau mahar berupa uang. Aku ingin maharku itu adalah keislaman. Ini luar biasa. Jadi ingin maharnya itu Tolha itu masuk Islam. Kata Tolha, kalau begitu siapa yang akan menuntun aku untuk mengatakan 2 kalimat syahadat? Maka ibunya Anas bin Malik, ayo ikut aku. Dibawalah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tolha itu akhirnya jadi nikah dengan mahar keislamannya dan diislamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada baginda Nabi, maka
tetap dia ingin memegang Islamnya. Dia ingin tetap bersama dengan baginda Nabi dalam keislamannya. Jadi memang salah satu adanya peringatan Maulid ini, kita harus menanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi berkhutbah, ada seorang Arab Badui di tengah-tengah khutbah Nabi bertanya, orang Arab Badui itu kepada baginda Nabi, "Mata sa'ah ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat?" Ini tiba-tiba nanya tentang hari kiamat. Maka Rasul tidak menjawabnya, tapi kata Rasul, "Ma qad adatta, apa yang telah engkau persiapkan? Engkau nanya-nanya tentang hari kiamat, memang sudah siap? Kalau datang hari kiamat," kata Rasul, "apa yang telah engkau persiapkan?" Maka kata orang yang bertanya tadi, "Aku tidak memiliki persiapan apa-apa. Persiapanku hanya aku cinta kepada Allah dan Rasul." Maka kata Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ini artinya orang itu pasti akan berada di surga bersama baginda Nabi, karena Nabi mah pasti posisinya di surga, sudah tidak diragukan lagi. Beda dengan kita, ya, kita mah wallahu a'lam bishawab, kita mah hanya berharap, berdoa ada di surga, hanya berusaha melakukan amal sholih agar berada di surga. Maka kalau orang yang mencintai baginda Nabi, berarti dia akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah itu diantaranya adalah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka inilah yang harus kita tanamkan pada malam hari ini. Karena Ibu Bapak rahimahullah, kita harus mencintai baginda Nabi, karena Nabi ini adalah qudwah dan uswah yang harus kita ikuti, suri tauladan. Kan kita ini pengikut baginda Nabi, betul? Follower baginda Nabi, kita follower Rasulullah, pengikut baginda Nabi. Maka kalau orang yang ikut itu pasti harus menyamakan dirinya itu dengan yang diikuti, betul tidak? Kita nih kalau anak-anak zaman sekarang suka ikut siapa? Anak kecil ikut apa, film kartun gitu. Boboiboy, maka ingin sama dengan Boboiboy, bajunya ingin sama, topinya ingin sama, karena pengikut. Jadi kalau pengikut maka akan menyamakan dirinya dengan yang diikuti. Dan kalau yang diikuti yang istimewa, pasti luar biasa. Ya. Kalau kita ikut rombongan, Bapak rahimahullah, kalau rombongannya ini adalah rombongan presiden, maka ketika kita ikut rombongan presiden, pasti kita juga akan diberlakukan seperti presiden. Kalau bawa bagasi ke bandara misalnya, mungkin bagasinya akan bebas, ini rombongan presiden. Tapi untuk jadi rombongan presiden itu kita harus punya identitas, betul? Oh, itu ada tandanya ini rombongan presiden. Ini jangan nyelinap tapi gak ada tandanya rombongan presiden. Harus ada identitasnya bahwa kita rombongan presiden. Nah, begitu juga ketika kita ini menjadi pengikut sosok yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita harus punya identitas. Apa identitas kita? Kalau kita ini benar-benar pengikut baginda Nabi Muhammad SAW, jangan-jangan kita mengaku pengikut tapi belum ada identitasnya.
belum punya name tag ya, kaosnya belum beli. Belum beli follower Rasulullah. Jangan-jangan kita belum punya identitas. Maka apa identitas kita kalau kita ini memang betul-betul pengikut baginda Nabi? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu ayatnya, identitas pengikut Nabi itu yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu asyidda itu keras terhadap orang kafir. Keras bagaimana maksudnya? Keras bukan berarti kalau ada orang kafir bunuh. Bukan. Ada orang kafir tonjok. Ada rumah orang kafir bakar. Keras di sini asyidda'u 'alal kuffar, teguh terhadap pendirian, teguh terhadap agamanya. Maka dia punya prinsip bahwa laku dinuku waliyadin. Kalau terkait dengan agama, maka dia tidak akan tergoyahkan. Dia punya prinsip yang kuat, tidak akan tergoda dengan rayuan-rayuan orang-orang kafir untuk membela orang kafir. Atau asyidda'u 'alal kuffar itu memang keras kepada orang kafir yang memusuhi Islam. Ya. Kan sekarang kita tahu bagaimana kabar di Palestina. Jadi sampai sekarang masih dibombardir, masih dihancurkan. Makanya ada gerakan apa namanya? Gerakan kapal laut memberikan bantuan lewat laut. Dari orang Indonesia banyak yang menjadi relawan. Jadi karena dari udara gak bisa, sekarang semuanya memberikan bantuan dari jalur laut. Ya. Kemarin itu sudah sampai ke Yordan kemarin. Memang kalau mau ke Palestina itu pintu satu-satunya itu lewat Yordan. Jadi Mesir itu tidak mau membuka pintu untuk bisa masuk ke Palestina. Dan ketika di Yordan itu pemeriksaannya memang sangat ketat sekali. Ya. Nah kalau orang kafirnya seperti orang Israel, orang Amerika, maka kita harus asyiddanya itu harus siap melawan. Gitu. Jadi itu namanya kafir harbi. Tapi kalau orang kafirnya itu masih bersama-sama dengan kita, hidup bareng bersama kita, masih baik bersama kita, tetangga baik dengan kita, maka itu mah tidak boleh kita menjadikan musuh. Yang harus dijadikan musuh itu orang kafir yang memusuhi kita, seperti Israel dan Amerika. Maka itu namanya asyidda. Tapi yang terpenting asyidda'u 'alal kuffar itu kita teguh pendirian kepada agama kita. Kita kokoh pendirian terhadap agama kita Islam ini. Tidak goyah pendirian kita. Kita tetap berpegang teguh kepada agama kita sampai akhir hayat kita. Karena kan sekarang kadang banyak orang atau tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Semua agama itu benar. Itu seharusnya jangan titik di sana. Semua agama itu benar menurut penganutnya masing-masing. Harusnya begitu. Kalau semua agama benar, maka ini adalah pemahaman yang sesat. Buat apa tuh kita beragama Islam kalau semua agama benar? Maka Allah menyatakan inna dina
indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Gak ada yang lainnya. Maka ini harus menjadi keyakinan kita. Ini harus menjadi pemahaman kita yang melekat di dalam diri kita, bahwa agama satu-satunya yang benar itu adalah Islam. Maka identitas inilah yang harus ada di dalam diri kita kalau kita ingin dijadikan sebagai pengikut baginda Nabi. Kita harus berpegang teguh terhadap Islam sampai akhir hayat kita. Kita harus mencontoh baginda Nabi dalam ajarannya, yaitu ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan kepada kita sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bukan mengajarkan sholat saja, bukan mengajarkan zakat saja, bukan mengajarkan puasa saja, tapi baginda Nabi mengajarkan kepada kita, mengajarkan berbagai hal. Maka Nabi itu adalah contoh yang paripurna, contoh yang sempurna. Kalau kita seorang pebisnis, maka ada pada diri Nabi. Nabi adalah seorang pebisnis. Kalau kita seorang tentara, seorang jenderal, Nabi adalah pimpinan perang. Nabi berperang di medan perang. Kalau kita seorang bapak, Nabi juga punya anak dan istri. Kalau kita seorang guru, Nabi juga adalah guru. Innama bu'istu mu'alliman, kata Nabi. Nabi itu diutus sebagai seorang guru. Maka kita harus mencontoh bagaimana keislaman Nabi itu, bukan hanya sholat saja. Dan mencontoh Nabi ini adalah ujian para jamaah rahimahumullah. Ujian bagaimana? Mungkin ada orang yang lulus diuji mencontoh Nabi dalam sholat, lulus, berhasil, begitu. Dia melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tapi dia juga sudah melaksanakan sholat, mungkin tidak lulus diuji dengan sholat berjamaah tepat waktu. Kan kalau sekedar sholat 5 waktu masih level bawah. Tapi ketika kita diuji dengan sholat 5 waktu, tepat waktu dan berjamaah, nah kadang ini ada yang tidak lulus. Ini baru tentang sholat saya. Diuji dengan puasa wajib, kita masih lulus. Tapi belum tentu diuji dengan mencontoh baginda Nabi dalam puasa sunnah, kita lulus. Diuji dengan mencontoh baginda Nabi dalam melaksanakan sholat, dalam melaksanakan puasa, dalam melaksanakan zakat, kita lulus. Tapi belum tentu diuji dengan mencontoh baginda Nabi di dalam berbisnis, kita lulus. Diuji dengan mencontoh Nabi dalam berbisnis, kita lulus. Tapi belum tentu kita diuji dengan mencontoh baginda Nabi dalam bermuamalah secara umum. Diuji dengan muamalah lulus, tapi belum tentu kita diuji dengan berpolitik mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Diuji dengan kita mengatur rumah tangga kita mencontoh baginda Nabi, kita lulus. Tapi belum tentu diuji dengan bagaimana kita mengatur negara, mengatur masyarakat mencontoh baginda Nabi, kita lulus. Maka jangan-jangan kita itu lulus diuji dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, tapi tidak lulus diuji dengan level yang lebih tinggi lagi. Nah jangan-jangan inilah nanti yang menyebabkan kita itu berada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mencontoh baginda Nabi ini adalah ujian bagi kita. Maka kita harus terus sekuat tenaga. Maka kata Nabi itu bahwa kita di akhir zaman itu harus
seperti orang yang memegang bara api. Bara api ini diibaratkan adalah agama kita Islam. Bara api ini karena ini Islam, kalau kita lepaskan maka kita akan celaka. Tapi kalau kita pegang, kita juga panaskan. Tapi karena kita yakin bahwa Islam itu yang akan menyelamatkan kita, maka walaupun panas itu bara api, walaupun kita harus kebakar, walaupun harus mengorbankan nyawa, maka kita akan berpegang teguh terhadap bara api. Nah, bara api itu ibaratkan Islam. Jadi walaupun kita harus berkorban nyawa kita, berkorban harta kita, kita tidak akan melepas keislaman kita sampai akhir hayat kita. Karena ibu bapak rahimahullah, buat apa kita kaya? Buat apa kita punya pangkat dan jabatan? Buat apa kita sehat? Tapi kalau nikmat Islam itu gak ada dalam diri kita, nikmat iman itu gak ada dalam diri kita, sehat, jag-jag waringkas kata orang Sunda, tapi gak pernah ibadah, gak pernah sholat, gak pernah mendekat kepada Allah. Buat apa itu? Punya jabatan tinggi, punya harta di mana-mana, tapi gak pernah sholat, gak pernah ibadah. Buat apa? Itu sia-sia. Mendingan kita punya pangkat, punya jabatan, punya harta banyak, rajin sholat. Betul tidak? Maka ibu bapak rahimahullah, inilah yang pertama, identitas pengikut Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar. Yang kedua, identitas pengikut baginda Nabi itu adalah ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Jadi kepada orang kafir keras, kalau kepada sesama muslim saling kasih sayang, saling menyayangi, saling menolong, ya. Jadi kalau dalam urusan agama kita harus fanatik, berpegang teguh. Tapi kalau dalam urusan guru, kita jangan fanatik. Dalam urusan suku jangan fanatik. Harus tetap saling sayang menyayang. Jangan itu mah ustadznya orang Sunda, saya bukan orang Jawa, jadi gak mau dengerin. Itu ustadznya orang Serang, bukan orang, jadi gak mau dengerin. Gak boleh ya fanatik kepada guru gitu. Tapi kalau cinta kepada guru harus, fanatik kepada guru tidak boleh. Cinta kepada suku boleh, tapi fanatik kepada suku gak boleh. Jadi kalau bukan dengan orang Sunda, gak mau aja gitu. Kalau bukan dengan orang Jawa gak mau kumpul, ya. Kalau bukan dengan sesama Madura, gak mau kumpul, ya. Maka fanatik itu hanya satu, pada agama, pada Islam. Maka kita jangan ya fanatik terhadap golongan kita, karena yang namanya perbedaan itu biasanya akan menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita ngurusin perbedaan sampai hari kiamat gak akan ada hentinya ibu bapak rahimahullah. Ya. Makanya kita lihat yang samanya. Ngurusin kunut, tidak kunut gak akan bersatu. Karena yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya juga. Kalau kita baca Sahih Muslim dua-duanya ada gitu. Ya. Ngurusin apalagi taraweh 11, 21 gak akan selesai. Karena 11 punya dalilnya, yang 21 juga punya dalilnya. Itu masalah khilafiyah, masalah ikhtilaf. Kalau masalah ikhtilaf dalam masalah furu', memang itu diperbolehkan. Maka untuk timbul rasa kasih sayang itu, kita harus sama-sama melihat persamaan kita, agar kita bisa bersatu, agar kita bisa bersama-sama. Kalau
kita sekarang lagi renovasi masjid, nah jangan bantu itu mah DKM-nya itu bukan dari golongan kita, jangan dibantu. Kalau DKM-nya dari golongan kita itu DKM-nya orang mana? Pak Abdurrahman orang mana? Ya gitu. Jangan dibantu. Enggak, karena sama-sama untuk kepentingan bersama, maka kita saling membantu, saling menyayangi. Oh itu mah tetangga sakit, wah itu bukan orang Sunda, orang Jawa. Jangan ya. Jadi harus ruhamau bainahum, saling sayang menyayang, saling mengasihi. Itulah orang Islam. Jadi jangan saling sayang, saling mengasihi itu dengan orang kafir. Kepada orang Islam keras. Itu kebalik namanya. Itu salah namanya. Itu namanya ngaco. Jadi kita ke orang kafir harus keras, kalau ke orang Islam maka kita harus lemah lembut, harus berkasih sayang. Makanya kata Nabi, orang Islam dengan orang Islam yang lain itu kalbunyan, bagaikan bangunan. Bangunan ini semuanya penting. Gak ada yang menonjolkan diri ingin kelihatan lebih hebat. Bangunan, kata semen saya yang lebih hebat, saya mau yang kelihatan. Jangan catnya aja, kamu cat terakhir. Yang kelihatan kan catnya aja. Kata motor, saya yang menguatkan bangunan ini, kok saya diumpetin. Saya gak kelihatan, saya ingin menonjolkan diri. Semua punya perannya masing-masing. Ya, bagaikan ya mobil itu kalau ya ondir mobil itu ingin semuanya paling berperan atau semuanya tidak mau berperan, pundung kata orang Sunda. Wah, kata si ban itu, oh kamu mah ternyata setir ke kanan aja, saya mah inginnya ke kiri. Oh, udah saya mau kempes aja bannya. Hanya nggak bisa jalan mobil. Makanya kata para ulama itu, kita itu satu dengan yang lain itu bagaikan tangan, kal yadain laisa kal udhunain. Bagaikan tangan. Tangan ini kan berayun, enak. Kalau tangan itu tidak oh saya ingin duluan, nanti kayak robot kita jalannya. Tapi ketika kanan ke depan, maka kiri ke belakang, begitu. Dan tangan ini gak pernah ada cemburu-cemburunya, ngerti peranannya masing-masing. Tangan kanan ini biasanya perannya yang baik-baik, makan pakai tangan kanan, apalagi itu Bu, berdoa salaman pakai tangan kanan. Yang kanan ini yang baik-baik, tapi yang kiri ini bagiannya bagian pembersih. Tapi yang kiri gak iri itu, dia bagian yang kotor-kotor, ya, bagian pembersih, seksi kebersihan. Tapi dia tidak iri, dia ngerti peranannya masing-masing. Maka umat Islam juga begitu. Kalau umat Islam itu ruhamau bainahum, ngerti peranannya masing-masing, maka Islam ini akan bersatu. Islam ini akan bersama. Kalau Islam sudah bersatu, maka inilah sebenarnya yang ditakutkan oleh orang kafir. Maka orang kafir itu luar biasanya orang kafir. Maka orang kafir itu dia masuk menyelinap kepada tubuh umat Islam, pakai pakaian Islam. Kan kita tidak tahu kalau ada orang kafir masuk ke kita, ikut sholat berjamaah, pakai kopiah, pakai gamis, pakai sorban. Kita kan nyangkanya itu orang Islam, gak kelihatan kan, betul? Menyelinap, menyelusup. Maka akhirnya ada Islam dengan embel-embel. Islam itu dari zaman Nabi hanya satu. Ada Islam modern, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara. Begitu. Ini sebenarnya ingin memecah agar umat Islam itu tidak saling sayang menyayangi lagi.
kita mendengar ada pengajian-pengajian yang dibubarkan. Pengajian dibubarkan, danutan tidak, organ tunggal tidak, gitu. Ya. Padahal pengajian mah apa buruknya pengajian? Pengajian mah pasti baik. Gak mungkin seorang ustaz ngajak kepada keburukan, kecuali ustaznya provokator. Itu yang bahaya itu. Ya. Pasti di pengajian itu yang ngajak kepada kebaikan, ketaatan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita tumbuhkan di antara kita. Setelah Maulid ini kita harus ada rasa kasih sayang di antara kita agar kita punya identitas sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua itu identitasnya. Yang selanjutnya sampai jam berapa ini? Udah 21 berapa? Sampai jam berapa Pak Rahman? Berapa menit lagi? Biasanya kalau maulidan di kampung itu sampai jam 12. Bapak jam 1. Yang ketiga, identitas pengikut baginda Nabi itu ruk'an sujada. Berarti tukang ruku, tukang sujud. Kalau tukang ruku, tukang sujud berarti orang yang rajin sholat. Itulah identitas pengikut Nabi. Jadi sholat ini memang dijadikan barometer. Sholat ini dijadikan penentu. Maka nanti ketika kita ada di padang mahsyar, maka yang ditanya pertama kali adalah sholat. Gitu. Tunggu dulu. Nanti kata penjaga di padang mahsyar itu, kata petugas di padang mahsyar, tunggu dulu. Apakah kamu dulu suka sholat? Suka saya. Setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali. Kamu minggir dulu, gak lulus. Apakah kamu yang kedua suka sholat? Suka. Seminggu sekali. Sholat Jumat aja berarti. Karena sholat itu ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Ya ada tahunan. Ya mending lah setahun 2 kali daripada tidak sholat sama sekali. Ya, tapi gak ada mendingnya ya, gak ada mendingnya. Tapi yang penting mungkin tadi nanti bisa ikut. Ya kalau dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah melaksanakan ketaatan, tapi dia suka hadir ke peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW karena bahagia dengan kelahiran baginda Nabi, lah lumayan diringankan tiap hari Selasa siksanya. Ya kita doakan, lumayan ya. Gitu. Jadi memang ini luar biasa ya hadir ke Maulid itu. Maka kalau ada yang mengatakan Maulid itu bid'ah, nah itu belum tahu hakikat Maulid, belum tahu isinya Maulid. Jadi yang Maulid yang bid'ah itu yang seperti apa? Jadi Maulid itu menceritakan tentang baginda Nabi. Itu intinya Maulid itu, mengagungkan tentang baginda Nabi. Ada sholawat, memang kita dianjurkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, identitas yang ketiga yang selanjutnya itu tukang ruku, tukang sujud, rajin sholat. Karena sholat ini adalah barometer dalam kehidupan kita nanti. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat itu sholat. Idza saluhat, ketika sholatnya bagus, maka saluha sairu a'malihi, maka amal yang lainnya akan bagus. Jadi sholat ini barometer. Kalau sholatnya benar, maka pasti amal yang lainnya akan ke bawah benar. Maka kita mungkin sering mendengar sholat itu bagaikan angka 1. Bagian angka 1. Kalau kata para ulama itu as-sholatu karrosi fil jasad. Sholat itu bagaikan kepala di dalam tubuh.
tubuh kita ini utuh, ini sehat, badan sehat, tapi gak ada kepalanya. Hidup tidak? Ya. Jadi kalau hidup tanpa sholat, maka hidup itu bagaikan mati. Jadi kalau hidup ingin hidup, maka kita harus menjadi ahli sholat, ahli ruku, ahli sujud. Tapi orang yang sholat dengan sebenar-benarnya sholat, maka sholat itu kata Allah akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Jadi fahsya ini adalah perbuatan yang muncul dari nafsu perut. Itu namanya fahsya. Ya, fahsya, mencuri, berzina, itu fahsya. Ya, kalau munkar selain itu, intinya ya semuanya kemaksiatan. Maka kalau kita sholatnya benar, pasti dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan melakukan kemaksiatan. Kita akan siap tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya tugas kita di dunia ini mudah, Ibu Bapak rahimakumullah. Apa tugas kita? Jalankan perintah Allah dengan semaksimal mungkin, yakinlah kepada Allah, pasti nanti Allah akan memberikan hadiah kepada kita. Itu tugas kita itu. Kata Allah A, siap ya Allah. Kata Allah jalankan B, siap ya Allah. Kata Allah sholat, siap ya Allah. Kata Allah puasa, siap ya Allah. Kata Allah zakat, siap ya Allah. Kata Allah sholat berjamaah, siap ya Allah. Kata Allah berkorban, siap ya Allah. Kata Allah berinfak, siap ya Allah. Kata Allah menutup aurat, siap ya Allah. Kata Allah jauhi riba, siap ya Allah. Siap menjalankan perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Itu tugas kita itu. Itu yang namanya kalau sholatnya benar. Maka kalau kita sholat tapi masih bermaksiat, kita sholat masih terbuka aurat, nah ini berarti ada yang salah dengan sholat. Jadi sholatnya itu gak ada pengaruhnya, sholatnya itu gak ada efeknya, gak ngefek sholatnya, gak ada pengaruhnya. Maka seharusnya orang yang sholat itu, maka dalam kehidupan sehari-harinya itu dia taat. Seharusnya orang yang sholat itu setelah selesai sholat dia punya akhlak yang bagus, punya etika yang bagus. Jadi orang sholat itu ya idola harusnya. Orang yang melaksanakan sholat itu harusnya orang yang ideal, orang yang luar biasa. Karena sholatnya mempengaruhi aktivitas kehidupannya. Maka kenapa sholat ini dijadikan sebagai identitas umatnya Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang siap tunduk patuh terhadap ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya identitas baginda Nabi itu kita percepat saja, adalah tarohum bi simam bi wujuhihim. Jadi di wajahnya itu ada tanda min athar sujud, karena banyak sujud. Ini menurut para ulama mungkin ya ada tanda hitam ini di bekas sujudnya ya. Sebetulnya kalau tanda hitam mudah, tinggal sujud digosok-gosok aja gitu. Nanti juga ada tanda hitam. Maka kata para ulama yang lain, min athari sujud itu, bekas sujud itu artinya memang dia rajin sujud, dia rajin menghadap kepada Allah, dia rajin sholat, tapi ada bekas perilaku dalam kehidupan sehari-harinya, membekas terhadap perilakunya. Sujud itu, mendekat kepada Allah itu membekas.
ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Sikapnya semakin baik, kelakuannya semakin baik, ketaatannya semakin baik, kedekatan kepada Allahnya semakin dekat. Jadi itulah orang yang rajin sujud. Karena memang sujud ini ya luar biasa. Kan sujud ini saatnya seorang hamba itu dekat-dekatnya kepada Allah. Kita makan kadang ingat kepada Allah itu kalau ketika ditimpa kesulitan, betul tidak? Kalau lagi sakit ingat kepada Allah tuh. Kalau lagi sehat mah kayaknya mah lupa kepada Allah. Merasa kesehatan itu karena dirinya sendiri. Jadi saya ini sama dokter dicap gagal ginjal. Jadi nyawanya tinggal 7% lagi. 7% lagi. Tapi saya datang kepada guru saya. Yakinlah Allah yang memberikan sakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Kata dokter harus cuci darah. Wah, cuci darah ini tidak cuci darah. Tapi alhamdulillah semenjak dicap itu ya masih bisa beraktivitas. Ini nyawanya 7% lagi ini. Jadi gak bisa 5 jam berarti. Ya. Tapi alhamdulillah, nah ada keyakinan yang ditanamkan. Udah sekarang mah mendekat kepada Allah banyak berzikir. Nah baru ketika sakit ingat Bu. Ketika sakit. Karena akhirnya nggak mau dicuci darah, ikut terapi. Ini bukan promosi ya. Ada klinik di Jakarta itu klinik Alia Medika namanya. Itu pengobatan penyakit yang menurut kita itu penyakit yang membahayakan, kanker, orang-orang yang gagal ginjal gitu tanpa dicuci darah. Nah, ketika saya di terapi itu dimasukkan ke kayak tabung begitu, kayak mau di USG itu kayak tabung masuk ke dalam, di dalam gelap. Aduh, ini kayak mau masuk liang lahat. Selama 1 jam di sana, 1 jam begini aja, kayak mayit gitu. Istirahat sejenak, masuk lagi 1 jam. Selama 2 jam terapinya itu. 2 jam begitu. Baru tuh ingat. Emang kadang kita mah begitu. Ketika sakit itu baru ingat kepada Allah. Makanya para ulama kalau sakit itu alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika jadi ingat kepada Allah. Jadi sadar, jadi ingat mati. Sebelum sakit nggak ingat mati. Nah kita kadang masih seperti itu. Ya. Jadi memang inilah yang ada dalam diri kita. Maka memang dari sekarang ya keyakinan ini harus kita tanamkan bahwa ya Allah itu yang maha segala. Maka ya alhamdulillah, biiznillah kalau kata dokter mah tidak akan naik lagi. Ya alhamdulillah sekarang semakin menaik, ginjalnya naik lagi nggak 7%, naik lagi gitu, alhamdulillah. Ternyata ya biiznillah. Asal kita yakin kepada Allah. Ya. Kadang kan kalau mendengar cuci darah itu kayaknya udah nggak ada harapan, nggak ada harapan. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, kita ingat kepada Allah, sadar mengadu kepada Allah dalam sujud kita, dalam solat kita mengadu kepada Allah. Maka saya diajarkan oleh guru saya itu setiap sujud terakhir bacalah doanya pendek. Allahumma makhraja, Allahumma rizukna makhraja, Allahumma rizukna makhraja. Baca 11 kali kata guru saya itu. Baca 11 kali. Allahumma rizukna makhraja. Artinya apa? Allahumma ya Allah urzukna, berikan kami rezeki makhraja, jalan keluar. Kalau kami sakit maka berikan jalan keluarnya. Kalau kami sedang sulit berikan jalan keluarnya. Silakan itu. Ibu bapak rahimahumullah didawamkan di sujud terakhir 11 kali ya.
Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Karena kan ketika sujud itu saatnya kita dekat dengan Allah. Maka memang harus memperbanyak doa. Nabi Muhammad itu kalau sujud terakhir itu lama. Kenapa lama? Karena Nabi gak mau berpisah dengan Allah. Ingin terus ngobrol dengan Allah. Kan sholat ini sarana ngobrol kita dengan Allah sebetulnya. Jadi memang jangan-jangan kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad tapi jarang sujud, jarang ngobrol dengan Allah. Jadi silakan tumpahkan tuh. Tapi kalau jadi imam mah jangan. Nanti ini kalau kita sholat sunnah terutama itu ya, kalau sendirian sujud yang lama, mengadu kepada Allah. Tidak bisa dengan bahasa Arab ya, bahasa kita dari hati, di dalam hati. Jangan diteriakkan saja. Ya jangan teriak saja. Ngomong kita tuh kepada Allah. Kan kita ngobrol dengan Allah itu bisa melalui sholat, bisa melalui baca Quran. Jadi baca Quran itu lagi ngobrol dengan Allah. Ya. Lagi ngobrol dengan Allah Ibu Bapak. Saya itu kalau baca Quran, ya Allah, berikan saya petunjuk ya Allah. Saya lagi ada dalam kebingungan ya Allah. Aku ingin ngobrol denganmu ya Allah. Maka buka ayat Al-Quran sembarangan gitu. Nanti ayat yang kita pertama baca itu ayat apa? Itu biasanya ya biiznillah, biasa itu sesuai ayat itu dengan permasalahan yang kita hadapi ya. Tapi kalau sekarang mah zaman modern mudah tuh. Kalau kita ingin ngobrol dengan Al-Quran, ada namanya Al-Qurannya itu The Living Quran. The Living Quran. Jadi kalau kita mau ngobrol, kalau ada masalah, maka kita langsung ngobrol dengan Allah. Caranya apa? Baca Al-Quran. Nah, Al-Qurannya namanya The Living Quran. Ya. The Living Quran. Jadi ngobrol, ada masalah. Masalahnya apa biasanya kalau The Living Quran itu? Ini masalahnya masalah sendiri, masalahnya terkait masalah rumah tangga, atau masalahnya ingin mendapatkan keajaiban dari Allah. Gitu. Kalau The Living Quran begitu. Tapi sebenarnya ketika kita baca Al-Quran, kita mohon aja kepada Allah, adukan masalah kita, kemudian kita meminta, ya Allah, aku ingin ngobrol denganmu ya Allah, beri petunjuk ya Allah. Buka tuh ayat Al-Quran sembarangan. Nah, kita baca artinya, baca penjelasannya, tafsirnya. Nah itu yang jadi masalah kadang, kita gak tahu artinya, gak tahu penjelasannya. Jadi kadang ketika baca Al-Quran itu biasa-biasa saja. Kan seharusnya mah orang yang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran wazilat qulubuhum, hatinya bergetar. Karena dia lagi ngobrol dengan Allah. Karena Al-Quran ini petunjuk masalah apapun, maka kita harus mengadu kepada Al-Quran dalam keseharian. Ini saya diajarkan oleh guru saya yang populer di media sosial ya, Ustadz EN, Abi EN gitu. Nah beliau training sama istrinya The Living Quran. Nah saya belajar kepada beliau itu sudah dua kali, tiga kali ya, belajar. Jadi beliau ini adalah seorang yang dulunya punya hutang miliaran, bingung cari jalan keluarnya kemana. Ternyata beliau baru sadar jalan keluarnya adalah mendekat kepada Allah, ngobrol dengan Allah gitu. Kadang-kadang kita kalau ada masalah itu suka larinya ke manusia dulu, padahal kita itu punya Allah yang maha segalanya. Maka kalau punya masalah, sholatlah, kata Nabi begitu. Jadi kalau kita punya masalah, sholatlah. Kita juga tahu ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholatlah. Nah ketika sholat itu dalam sujud kita mohon tuh kepada Allah. Maka insya Allah kalau kita khusyuk, serius,
kita meminta kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kita jalan keluar, solusi. Allah akan membimbing kita. Maka dawamkanlah itu doa yang tadi dalam sujud-sujud kita. Nah, insyaallah ibu bapak rahimahumullah, kalau kita sudah punya identitas ini, kita bisa diakui sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menjadi pengikut baginda Nabi, maka kita berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Jadi syafaat itu pertolongan untuk menambal. Jadi kalau kita sholat, kemudian sholatnya masih tidak benar, ada tidak khususnya, maka ditolong oleh Nabi. Kita zakat, tapi zakatnya tidak benar, kita puasa, kita melakukan ketaatan, masih ada yang bolong-bolong sedikit, maka akan ditolong dengan syafaat Nabi. Jadi orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi itu ya harus punya identitas dulu. Dia harus rajin sholat. Bagaikan baju yang bolong. Kalau kita gak punya baju bolong, kan kita gak bisa nambalnya. Harus punya baju dulu. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, kita harus punya identitas dulu. Kalau sudah punya identitas, maka kita nanti berhak di yaumil qiyamah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul uzma yang akan menyelamatkan kita. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini, di peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad, kita termasuk orang yang mencintai baginda Nabi, kita termasuk orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya mengikuti, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat itu. Itu mungkin Ibu Bapak rahimahullah yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum diakhiri, mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini, Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita ada yang ditimpa kesulitan, kesusahan, Allah angkat sulit susahnya ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, di antara jamaah kita, di antara tetangga kita, di antara keluarga kita, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginannya. Mudah-mudahan kita istiqomahkan dalam kebaikan ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk senantiasa menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita layak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Biniyatul qabul wal ijabah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian maulid mulai dari awal sampai yang barusan ditutup dengan doa telah berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita sama tutup dengan doa di baritul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.